Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A7 akan mempresentasikan tugas 2 mekatronika yang beranggotakan saya Sukmo Utama Abdil Amin, I04180777. Saya Syafiq Naufal Fikri Masin Najib, NIM I041878. Saya Tri Rahmi, NIM I041800. Yang pertama kita akan mempresentasikan elektromagnetikal akuator yang terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama elektromagnetik akuator, kedua elektrostatik akuator, 3 piezoelektrik akuator, terus selanjutnya akan kedua hidrolik akuator, dan terakhir 3 pneumatik akuator. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Tri Rahmaji. Terima kasih. Untuk yang pertama yaitu elektromagnetik aktuator yang merupakan salah satu jenis aktuator dari tipe elektromekanik aktuator yang berfungsi untuk mengubah energi magnet yang ditimbulkan dari energi listrik menjadi energi mekanis. Pada magnetik aktuator ini menggunakan hukum gaya elektromagnetik Lorentz dan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Energi mekanis yang terjadi berupa torsi pada motor listrik yang dapat terjadi melalui interaksi arus, dinamo, dan medan magnet stator berdasarkan hukum Lorentz, atau melalui interaksi medan rotor dan medan rotor armatur. Untuk spesifikasi secara umumnya, elektromagnetik aktuator ini merupakan salah satu jenis aktuator elektromekanik yang mengonversi energi listrik menjadi sebuah energi mekanis, lalu bekerja berdasarkan hukum Lorentz dan Faraday, kemudian memiliki bagian rotor dan stator, dan memanfaatkan medan magnet untuk menghasilkan sebuah mekanisme. Kemudian untuk berikutnya, next. Lalu kelebihan yang pertama, gaya yang dihasilkan cukup besar. Lalu untuk kemampuan kontrol kecepatan dapat disinkronisasi, artinya itu kecepatannya dapat dikontrol, kemudian sistem kontrol relatif mudah dan cukup sederhana. Untuk kekurangannya sendiri itu efisiensinya itu cukup rendah, relatif rendah, dan memerlukan tempat pengasihan yang cukup. Untuk proses pembuatan juga cukup rumit dan biaya operasi lebih tinggi dibandingkan dengan elektroelektrik aktuator. Untuk contoh pengaplikasiannya itu ada motor DC, motor AC, motor brushless C, dan motor stepper seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan, yang merupakan contoh aktuator yaitu motor stepper. Bisa next. Lalu yang kedua, elektroaktuator yang memiliki mekanisme kerja mengubah energi listrik. Dalam elektrostatik ini, energi berupa medan listrik yang nanti energi mekanis dengan mengandalkan gaya antara dua elektroda konektor ketika tegangan diterapkan di antara keduanya, sehingga terdapat sebuah kapasitansi timbal balik. Hal ini akan menimbulkan sebuah gaya menarik tegangan diterapkan antara elektrodanya. Untuk spesifikasi secara umumnya, aktuator elektrostatik ini memiliki merupakan salah satu jenis aktuator elektromekanik dan memanfaatkan adanya medan listrik untuk menghasilkan sebuah mekanisme gerak. Next. Untuk kelebihannya sendiri dari elektrostatik aktuator ini, energi digunakan lebih hemat dan efisien. Lalu memiliki tingkat peralihan yang lebih tinggi atau mungkin lebih akurat, dan proses pembuatannya juga lebih mudah. Untuk lifetime-nya yang panjang, lalu reliability
cukup bagus, perawatan lebih mudah dan murah, serta biaya operasi yang rendah. Untuk kekurangannya, yang pertama memiliki gaya yang dihasilkan cukup terbatas, lalu memiliki kerusakan jika dioperasikan pada tegangan yang tinggi. Jadi untuk pengoperasian pada tegangan tinggi masih perlu diperhatikan lebih. Untuk contoh pengaplikasiannya seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan, pada printer serta magnetic resonance scanner. Jadi untuk elektrostatik ini lebih kecil, untuk skala yang lebih kecil dibandingkan dengan elektromagnetik. Mungkin bisa next, akan dilanjutkan oleh Syafiq. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai piezoelectric actuator. Nah, secara umumnya itu piezoelectric itu merupakan aktuator yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau yang biasa disebut dengan efek piezoelectric. Nah, ada juga efek kebalikan piezoelectric, yaitu dengan menghasilkan energi menghasilkan energi mekanik apabila kita beri energi listrik. Nah, sedangkan aktuator piezoelectric ini merupakan device yang menggunakan efek piezoelectric kebalikan, yaitu menghasilkan energi mekanik apabila diberi energi listrik. Nah, contohnya itu ada pada keramik piezoelektrik dengan ketebalan 1 mm, lalu diberi tegangan sebesar 1000 volt, maka akan terjadi peregangan atau pergeseran sekitar 1 mikrometer pada bahan keramik, 1 mikromilimeter. Nah, untuk karakteristik yang paling umum adalah penggunaan keramik pada aktuator, dan nilai tegangan yang dibutuhkan sangat tinggi untuk mengaktifkan aktuator. Lalu next. Lalu saya lanjutkan kelebihan dan kekurangan pada piezoelectric actuator. Untuk kelebihannya sendiri itu terdapat beberapa, yaitu tingkat presisi yang sangat tinggi, lalu dapat mengontrol aliran dengan lebih tepat dan cepat. Nah, untuk kekurangannya sendiri, piezoelectric ini membutuhkan suplai daya yang sangat besar, namun akan menghasilkan output yang sangat kecil. Namun dengan berkembangnya zaman ini, outputnya dapat diubah menjadi sangat kecil dengan menghasilkan inputnya sangat kecil dan menghasilkan daya output yang cukup besar. Untuk contoh pengaplikasiannya adalah dengan teknologi nano aktuator piezoelektrik dapat digunakan pada mesin elektronik praktis seperti kamera digital dan telepon seluler. Lalu selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hidrolik aktuator. Aktuator hidrolik merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Aktuator ini mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik, baik linear ataupun putar. Nah, aktuator hidrolik ini mengubah gaya F input menjadi gaya yang lebih besar F output. Nah, prinsipnya dari aktuator ini yaitu menggunakan hukum Pascal. Hal ini menyiratkan bahwa kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah. Ini berarti bahwa keseluruhan sistem bekerja ketika hukum Pascal diterapkan. Untuk karakteristik umum dari aktuator hidrolik adalah menggunakan fluida yang incompressible. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dari aktuator hidrolik, yaitu memiliki kekuatan yang tinggi, kekakuan yang tinggi, dan daya output yang tinggi atau yang besar. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu perawatannya yang rumit dan membutuhkan aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan apabila ada komponen yang rusak. Nah, untuk contoh pengaplikasiannya yaitu ada pada mesin konstruksi mobil, ada shock absorber, power steering, mesin uji tarik, jembatan penyeberangan kapal, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sukmo Utomo.
Oke, selanjutnya yaitu pneumatik aktuator. Pneumatik aktuator proses kerja aktuator dikenal dengan prinsip aktuator pneumatik. Aktuator pneumatik tersedia dalam dua bentuk, yaitu diafragma dan piston dioperasikan. Aktuator pneumatik menghasilkan energi melalui penggunaan udara tekan yang efisien. Udara instrumen membangun gaya atau tekanan yang diterapkan pada diafragma atau piston. Kemudian menggerakkan aktuator katup ke posisi pada batang katup dan hasilnya akan menghasilkan gerakan mekanis. Karakteristik dari pneumatik mampu memodulasi kontrol proses dan dapat menangani beban torsi tinggi. Namun karena sumber dayanya adalah gas yang dapat dikompresi, pneumatik aktuator ini rentan terhadap respon lengket atau selip sirkus terbatas, cenderung memiliki ketidakkonsistenan kinerja. Penurunan kinerja terjadi dengan cepat, terutama jika persyaratan pemeliharaan tingkat tinggi tidak dipenuhi. Kelebihannya, aktuator pneumatik menawarkan operasi hingga kisaran yang luas secara umum 0 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Lalu ini menawarkan kemudahan konstruksi dan membutuhkan lebih sedikit perawatan. Ketiga, aktuator ini tahan api dan ledakan. Keempat, aktuator adalah perangkat yang lebih murah dan berbobot rendah. Untuk kekurangannya, daya keluaran yang dihasilkan oleh aktuator pneumatik lebih kecil daripada hidrolik. Yang kedua, bagian mesin internal tidak dilumasi karena penggunaan udara sebagai fluida. Yang ketiga, kecepatan keluaran yang dihasilkan agak kurang dalam operasi kecepatan rendah. Keempat, ini bekerja secara efisien hanya digunakan untuk aplikasi itu. Untuk contoh pengaplikasiannya seperti kompresor udara, mesin pengemas dan produksi, tabung surat, dan peralatan transportasi seperti kereta api dan pesawat. Sekian presentasi kami. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.